Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi kemungkinan hukuman penjara setelah beberapa waktu lalu pengadilan di New York memvonisnya bersalah terkait pemalsuan dokumen bisnis jelang Pilpres 2016. Bagaimana proses hukum mempengaruhi kampanye dan peluangnya pada pemilu Amerika Serikat bulan November? Berikut liputan Randy Wicaksana dari VOA. Donald Trump akhirnya dinyatakan bersalah atas dakwaan memalsukan dokumen bisnis sebagai bagian persengkongkolan untuk sembunyikan informasi yang dapat merugikannya jelang pemilu tahun 2016 lalu. Vonis yang datang di tengah kampanye presiden kali ini menimbulkan pertanyaan yang masih belum terjawab. Bagaimana Trump melanjutkan kampanyenya jika ia dipenjara? Mantan jaksa federal Stephen Cohen tidak memperkirakan Trump akan segera dipenjara. There will be intense post-trial motions, and then there will be an appeal. And that appeal will take months, if not more than a year. So I think much of this will feed the political drama more than it will feed the story, at least initially, of Donald Trump's fate as a consequence of this conviction. Pembacaan hukuman Trump ditetapkan pada 11 Juli mendatang. Pakar hukum mengatakan lamanya hukuman penjara kemungkinan besar akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal 20 tahun. Given his age, given his lack of criminal history, and given that the result here it really speaks for itself, that he's actually not looking at a lot of punishment, very significant punishment. Namun pakar lain merujuk pada hukuman penjara yang telah dijalani oleh mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, sebagai preseden bagi hukuman Trump. It's very rare for an underling in a conspiracy to get jail time and the kingpin not. Donald Trump was at the top of this criminal conspiracy, and Michael Cohen did some serious jail time. He spent months. So there is some precedent for a judge sentencing Mr. Trump to jail. Alternatif hukuman selain penjara adalah masa percobaan, tahanan rumah, dan denda. Namun, apapun bentuk hukuman yang dijatuhkan kelak, masih kan harus menunggu proses banding yang diperkirakan baru akan berlangsung setelah pemilu presiden Amerika Serikat selesai pada bulan November mendatang. Di saat yang sama, Donald Trump juga masih harus berhadapan dengan sejumlah proses hukum lainnya di luar proses hukum yang berlangsung di New York saat ini. Apapun hukuman yang dijatuhkan pada Juli mendatang bisa mempengaruhi hukuman untuk 3 kasus pidana lainnya terhadap Trump yang masih menunggu keputusan. The fact of this conviction here, if it's still on the books, would result in a potential higher prison sentence in those future cases. So it does have a consequence because he will now, unlike a week ago, have a criminal record, and criminal records are taken into account in meting out punishment. Sementara, dari dakwaan federal dan negara bagian lainnya yang dihadapi Trump, persidangan di Florida atas tuduhan kesalahan penanganan dokumen rahasia masih tertunda. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perusahaan swasta Nigeria belum lama ini memperkenal armada taksi online atau daring dengan sekitar 200 kendaraan listrik. Menurut perusahaan itu, armada taksi mobil listrik ini merupakan langkah menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Berikut liputan Helmi Johannes dari VOA. Chidi Eka mengawasi operasi di cabang Abuja dari Enviable Transport, sebuah perusahaan yang mengoperasikan kendaraan listrik atau EV. Perusahaannya telah meluncurkan mobil listrik untuk digunakan di Abuja dan kota-kota lainnya. Menurut Chidi, inisiatif perintis ini bertujuan meningkatkan transportasi perkotaan sekaligus mengatasi masalah iklim. By introducing electric vehicles that will not emit carbon gases and the rest of them, we are ensuring that we are contributing to the social responsibility towards helping to reduce the level of pollution in the environment. Meski ada kekhawatiran yang menghambat adopsi mobil listrik di Nigeria, terutama kekhawatiran tentang jarak tempuh yang terbatas, petugas pemberangkatan Enviable Transport ini mengatakan jarak tempuh 400 km mobil listrik yang terisi penuh sudah cukup untuk sebagian besar perjalanan.
Ia memperkirakan adanya lonjakan popularitas kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan di kalangan warga Nigeria. We are in a very technological paced generation where people are quite curious to find alternatives to the already known means of life they are living. Saat Nigeria mengatasi hambatan infrastruktur terkait operasi EV seperti membangun stasiun pengisian daya, adopsi mobil listrik mendapatkan momentum. Sebagian didorong oleh keunggulan kendaraan listrik seperti berkurangnya emisi dan polusi udara. Menurut pakar lingkungan di Abuja Joseph Ibrahim dan spesialis mobilitas listrik Daniel Mantim, pemerintah perlu memainkan peran aktif jika kendaraan listrik ingin mendapatkan dukungan publik. We are polluting less and we are creating green jobs and we are also making sure that our environment is cleaner while we are developing. And what we need is to continue to advocate and encourage the government to do more. And most importantly, we need support from the private sector who are the drivers of the economy to buy into this transition. Government policies will go a long way to incentivize people who want to go into e-mobility, those who want to assemble these cars, those who want to import them, those who even want to buy. Sebagai penanda tangan perjanjian Paris, Nigeria bertujuan mencapai emisi nol pada tahun 2060 dengan rencana transisi energi 2021 menunjukkan kesiapan mengeksplorasi solusi energi yang lebih bersih. Dan saat Nigeria melangkah menuju mobilitas listrik, solusi inovatif dan kebijakan strategis sangat penting untuk membuka potensi penuh kendaraan listrik dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.